Siapkan kopi dan cemilannya. Mari simak ulasan, hot isu dari MotoGP dan WSBK dan berita otomotif lainnya, dan selamat datang kembali di Motoinfo Channel. Marc Marquez tengah menulis kisah kebangkitan paling epik dalam sejarah MotoGP modern. Setelah tahun-tahun kelam penuh frustrasi di Honda, kini pembalap berusia 32 tahun itu kembali berdiri sebagai raja di atas lintasan, seperti yang dulu dunia kenal. Bagaimana tidak? Dari 10 seri yang sudah digelar di musim 2025, Marquez membabat habis 6 diantaranya. Tidak hanya memenangi balapan utama, tapi juga sprint race-nya. Dominasi total. Hegemoni mutlak. Dan tak berlebihan jika publik mulai menyandingkan performanya musim ini dengan era kejayaannya dulu, ketika ia tak tertandingi. Transformasi itu terjadi sejak keputusan berani meninggalkan Honda dan bergabung ke Ducati lewat tim satelit Gresini. Keputusan yang awalnya dianggap nekat, kini justru jadi titik balik. Marquez menemukan kembali dirinya. Ia tidak sekadar cepat, tapi brutal, lapar, dan haus akan gelar yang sempat terasa menjauh. Kini ia memimpin klasemen dengan 307 poin. Selisih 68 poin dari sang adik, Alex Marquez, dan 126 dari rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Sebuah jurang yang sulit dijembatani, kecuali keajaiban turun di paruh musim berikutnya. Namun, tak semua memandang dominasi Marquez dengan penuh kagum. Beberapa menyebut performanya terdongkrak oleh mesin Ducati yang memang sedang di atas angin. Tapi Loris Capirossi, legenda MotoGP dan peraih 3 gelar dunia, langsung membantah. Siapapun yang masih meragukan bakat Marquez, saya yakin orang itu tidak mengerti apa-apa soal balap motor, tegas Capirossi kepada Motosprint. Marc dan Ducati adalah kombinasi sempurna. Ketika semua berjalan mulus, seorang juara sejati bisa membalikan dunia. Dan Marc dia sedang melakukan itu. Lebih jauh, Capirossi menegaskan bahwa MotoGP hari ini mungkin terasa terlalu dikuasai. Tapi itu bukan karena persaingan lemah, melainkan karena Marquez memang sedang di titik puncaknya. Namun di balik semua euforia, ada bayangan kelam yang menghantui Ducati, kepergian Jorge Martin. Pebalap Portugal, Miguel Oliveira, menegaskan bahwa dominasi Marquez tahun ini tak lepas dari hilangnya satu-satunya ancaman nyata, Martinator. Marc bisa leluasa karena satu-satunya tekanan yang ia rasakan hanyalah dari adiknya sendiri, kata Oliveira. Seandainya Jorge Martin masih di Ducati, saya yakin cerita akan sangat berbeda. Bahkan mungkin Marc tidak akan sekuat ini secara mental. Sebagai juara dunia 2024, Jorge Martin memang sempat jadi momok Ducati yang sempurna. Tapi setelah hengkang ke Aprilia, dan absen karena cedera, ruang kosong di internal Ducati seolah dikuasai total oleh Marquez. Sementara itu, Bagnaia, sang juara 2 kali dunia itu justru seperti kehilangan arah. Ditinggal Jorge Martin, kini dibayang-bayangi oleh Marquez sendiri di dalam garasi yang sama, performanya makin redup. Menurut saya, Pecco sedang mencari kembali rasa percaya diri, bukan hanya terhadap motornya, tapi juga dirinya sendiri, ucap Capirossi. Tapi saya yakin dia akan kembali. Hanya saja waktu terus berjalan. Dengan hanya 10 balapan tersisa, dan Marquez semakin tak tergoyahkan, pertanyaan mulai muncul. Apakah ini awal dari era baru Marc Marquez di Ducati? Atau akankah Martin kembali dan mengganggu mahkota yang sudah di depan mata? Yang jelas, MotoGP 2025 sedang jadi panggung kebangkitan seorang legenda. Dan selama Marquez terus melaju seperti ini, satu hal tampak pasti. Kursi juara dunia hanya punya satu nama, Marc Marquez. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.